Jumpa lagi bersama kami di Ngonjat. Ngonjat apa? Ngobrol pemanjat. Ngobrol pemanjat. Nah, di episode kali ini Ngonjat berbeda tema. Jadi sekarang kita rada serius dikit, walaupun sebetulnya sih jangan serius-serius amat. Cuman, nah di episode ini juga saya ditemanin di sebelah kanan saya Renaldi. Jadi dulu teman saya ini pemanjat bintang sinetron, tapi karena kecelakaan jadi akhirnya nggak main sinetron lagi karena akhirnya jadi kayak gini. Iya, sinetron yang terkenal Jangan Tayangkan Aku. Jangan. Itu yang paling terbaru. Kirain Ratapan Anak Haram. Bangkit dari Kubur. Bangkit dari, gue mau ngomong jorok tapi kan nggak boleh ya. Sama yang terbaru kalau misteri Beranak Dalam Karung. Lu yang main juga tuh ya? Iya. jadi karungnya bang. Jadi kayak kucing. Di Netflix sudah ada. Udah ada. Sudah ada. Jadi cari aja Bang Bim ini di Beranak Dalam Karung. Kayak kucing ya? Nah, di sebelah kanannya Bang Bim. Ini karungnya. Nggak boleh ngatain. Oh, nggak boleh. Agung Wari ini juga pemanjat. Sudah mulai memanjat ke tebing. Sejak lahir, Bang, ya? Sejak lahir sudah jadi pemanjat. Jadi kalau misalkan dadanya dibelah, tulisannya organnya pemanjat. I am a climber since I was born. Oh, what is life without climbing? What is life without climbing? Nah, pada episode kali ini kita rada serius dikit nih Bim sama Gung, karena ada segmen baru namanya bahas alat. Bahas alat. Apa bang? Dan ya episode kali ini kita bahas vital. Di dunia pemanjatan. Di dunia pemanjatan. Nama atau jenis alatnya belay device. Jadi bahas alat kali ini belay device. Kita akan membahas belay device. Belay device Salah satu alat pendukung dan penting untuk berkegiatan panjat tebing. Panjat tebing. Ini dari sisi yang paling sana. Bang, apa sih belay bang? Belay itu apa, Bim? Belay itu adalah ketika kita menyayangi Seseorang malam-malam di belay-belay. Jarang di belay. Maka itu ada istilah jablay. Jarang di belay. Kan? Kayak pemanjat Solo deh itu. Nggak boleh katanya. Iya, jangan ntar warga Solo tersinggung. Iya. Betul. Kalau belay itu adalah kegiatan mengamankan pemanjat yang dilakukan oleh seorang belayer. Orangnya namanya belayer. Kegiatannya sebenarnya dia kata dasarnya to belay. Belay. Buat edukasi juga ke penonton Ngonjat, lebih jauh lagi kita kenal supaya lebih tahu lagi. Lebih safety juga. Betul, lebih safety. Jadi pada saat kita membelay, si alat belay ini membantu fungsi belayer dalam memanage tali, mengulur dan menarik slack dan ngepull tali. Jadi kalau manjat kan begitu, lu manjat gitu Bim, begitu pemanjat naik ke atas kan sebenarnya si belayer harus mendeliver atau memfit tali. Feeding tali ya kan. Biasanya si climber akan bilang slack gitu, ulur. Nah, itu kan tugasnya belayer dibantu alat ini. Nah, terus kalau kebalikannya dari slack adalah pull atau take. Misalkan jatuh atau misalkan mau istirahat atau hangdog, maka di sini tugas yang sangat utama yang paling vital yaitu menjaga tension tali supaya pemanjat tetap aman dalam kondisi. Dan memudahkan seorang belayer juga untuk menahan bobot si pemanjatnya. Karena dengan alat ini kan jadi ada gesekan. Ya, ada gesekan. Ada friksi. Jadi karena saling nggak suka ya. Iya.
jadi sering nggak suka. Nggak cocok. Makanya sebenarnya olahraga memanjat itu jika dilakukan tidak suka tadi kan? Iya, nggak cocok. Jadi friksi. Friksi, jadi banyak ketidakcocokan, banyak kepriksian antara tali dan alat. Ada Kira karena pemanjatnya mobilernya nggak ya, sekarang pemanjat dia datang berdua pemanjatan di layar. Iya. Pemanjatnya dibiarin naik. Sendiri dong dia bawa, kasihan. Itulah akibat banyak gesekan, friksi. Iya. Antara belayer dan climber dan ada antara tali dan alat. Luar biasa. Ini jangan diikutin ya ini. Di luar. Ngaco. Bim, Gung. Lo waktu lo manjat zaman dulu Bilay masih sempet pakai ini namanya figure of 8. Masih pakai ini Bang? Masih pakai itu? Masih sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Buat nembok anjing? Masih buat. Nggak boleh. Masih sampai sekarang. Kenapa? Nggak mampu beli. Jadi masih punya? Masih nyimpen. Emang ini sebenarnya minjem semua sih ya. Punya gue juga cuma sampai sini doang nih, 2 yang lebihnya minjem properti punya orang. Mahal. Dari perpustakaan semua begitu ya? Iya, ini juga sebenarnya bohongan, ini print-printan doang nih. Kalau dipegang 2 dimensi. Ya pemirsa biar tahu kalau kita tidak bohong. Ya ini nggak di sini. Kredibilitasnya dipertanyakan. Aduh. Jadi lu sempat melakukan kegiatan belaying pakai figure of 8? Pakai karena fungsinya juga lumayan sangat mendukung kan. Rappelling bisa. Tadi dulu jangan ngomongin rappelling dulu. Kita belay dulu aja. Karena memang ada 2 fungsi kan sebetulnya. Tapi kita ngomongin belay dulu aja. Nggak masalah. Nggak masalah sebenarnya selama kita tahu prosedur dengan baik. Karena alat yang diciptakan itu sebenarnya udah mumpuni, udah sangat mendukung. Udah di research, udah di R&D, Gung. Secara desain berarti udah cocok. Udah cocok. Okay. Cuman memang kan namanya teknologi. Bener. Teknologi itu fungsinya untuk memudahkan material lebih bagus. Terus untuk meningkatkan kinerja. Sebenarnya ini pun juga ada banyak jenisnya loh. Iya. Ada yang tanduk tuh kayak inian tuh. Kayak tanduk. Iya, kayak tanduk. Itu buat rescue ya? Iya. Terus di bawahnya yang bawahnya ada yang nggak bulat gini, ada juga yang huit ya. Yang keluar pokoknya yang ujungnya ini kan bulat nih, ada yang kotak juga. Justru sebelum masuk ke yang lain, ini juga pengembangannya banyak sebenarnya. Banyak. Cuman familiarnya yang kayak begini. Betul, yang paling basic ya. Figure of 8. Jadi kenapa namanya figure of 8 ya? Pasti semuanya udah tahu karena bentuknya seperti angka 4 ya. Kayaknya lebih dari 12. Semuanya benar. Karena kan diwanjat. Jadi jangan serius-serius. Kalau serius nanti jadi talk show. Kan kita bikin acara ngojek ngobrol di antara pemanjat, ngobrol gitu. Minum dulu kopinya gue. Tumpah. Saya ada. Nah, terus gue dari figure of 8, gue nggak tahu nih ini di tahun berapa diciptakan. Trivia sih, jadi data tahun itu buat kita penting nggak penting. Orang kadang-kadang juga mulai kapan? Nggak terlalu membahas kapan sih figure of 8 ditemukan, diciptakan, pertama kali dipakai. Orang nggak ada yang peduli juga tuh. Tapi kalau mau cari sih datanya pasti ada lah di Wikipedia lah ya. Tapi lebih peduli sih orang-orang belinya di mana sih? Harganya berapa? Diskon kan? Cicel lah temen. Itu sih lebih peduli sih. Terus nanti kita kasih tahu juga cara pakainya yang benar gitu. Benar. Nah, terus kegeser ke sebelah sininya, Gung. Apa nih, Bang? Ini apa nih, Bim? Ini. Lu jangan nyender-nyender, tadi jatuh lagi lah. Itu ngapain, Bang? Itu ngapain? Ini ngapain di sini? Jadi ini namanya stitch belay. Stitch belay. Iya, kalau di internet informasinya namanya stitch plate. Karena dia bentuknya kan kayak lempengan gitu. Oh, plate. Plate, betul. Lebih sederhana lagi Lebih sederhana lagi. Tapi dia sudah masuk ke dalam kategori tubular, tipe tubular dari
rombongan belay device. Kan kalau tubular itu stage belay yang ada di sini ya, stage belay sama ini orang menarik nih sebelum kita bahas ini. Ini kan orang bilang apa? ETC ya? ETC, betul. Padahal ETC harusnya ETC itu merek loh. Iya, merek. Jadi satu brand ya mengeluarkan ETC, tapi akhirnya semua orang menamakan bahwa ini stage belay tipe ETC. Padahal bukan. Brandnya adalah ETC. Ya, dia satu brand mengeluarkan produk namanya ETC. Gitu. Brand apa itu bang? Brand Black Diamond ya? Black Diamond. Black Diamond ini Black Diamond. Air traffic controller. Air traffic controller. Nah, akhirnya orang-orang bilang ini ETC. Familiarnya dengan ETC gitu. Kayak kita beli air mineral juga. Ya, kenapa menyebutnya Iya, kenapa nyebutnya Bimoli gitu, Aqua gitu. Bukan Tropicana Slim. Ini sekarang di Gojek banyak iklannya. Lumayan nih. By sponsor. Maksudnya itu supaya sponsor ngelirik ya. Padahal nggak ada yang ngelirik juga. Yang disebutin bukan alat panjat, nggak ada kaitannya juga. Jadi itu salah kaprah. Cuman nggak masalah lah. Penyederhanaan ini aja sih language aja lah. ETC gitu. ETC mana ya gitu? Ya, lu bawa apa? Pinjam ETC dong, bisa. Iya. Nggak apa-apa. Jadi nggak berdosa juga. Enggak. Tinggal perlu diketahui bahwa ini belay device tipe tubular. Iya. Kenapa tubular? Karena tali akan masuk ke dalam satu rongga-rongga bagian untuk nanti disambungin lagi dengan karabiner sebagai alat device yang fungsinya adalah mengatur tarik ulurnya tali dalam mengamankan pemanjat. Dan ini ada yang 2 dan 1 ya? Ada yang single, ada yang double. Kalau single itu jomblo. Cepet lu pada. Bisa dipepet banget. Alat juga ada yang jomblo. Mentang-mentang lu pada udah yang satu udah punya pacar, yang satu udah punya keluarga ya kan. Kasihan ini yang jomblo nih. Jadi kalau single itu udah pasti buat satu tali, buat single rope. Satu tali maksudnya gimana teman? Nah ini satu tali ini kita praktek nih ya. Ya, ini kan gini. Ini kan ada arahnya tuh. Iya, enaknya alat sekarang tuh di alat itu ada iya betul. Jadi kita nggak usah ada gambarnya. Kita yang ngikutin. Ya yang fungsinya adalah menunjukkan cara pemasangan supaya benar. Betul. Ini kan gambar tangan di sebelah kiri adalah untuk si belay rem, ya betul. Jadi gini nih yang benar nih. Nah ini gambar orang manjat berarti arah pemanjat. Tali untuk si pemanjatnya. Jadi gini nih. Nah begitu nah ini kan dicantelin karabiner. Karabiner. Begitu manjat kan. Ayo om, contohin om, naik ke atas. Nanti ada videonya. Gimana kalau saya contohin turun ke bawah? Kalau naik ke atas. Kalau turun iya ke bawah. Kalau masuk ke dalam. Kalau keluar aduh jangan. Jangan di dalam. Itu yang sampai sekarang masih misteri ya. Kalau masuk ke dalam, kalau keluar kemana? Keluar harusnya bang. Harusnya keluar. Harusnya dibikin istilah baru. Keluar. Masuk ke dalam. Kalau keluar, masuk lawan apa? Keluar. Kalau masuk ke dalam, kalau keluar kemana? Ke lapangan bang. Keramas. Jadi ini caranya nanti ada videonya yang bisa menggambarkan bagaimana cara menggunakan belay device ini yang single gitu. Kira-kira gambarannya seperti ini. Bang, mau nanya deh. Kalau belay device single boleh buat yang punya pacar atau cuma boleh buat jomblo doang? Boleh. Jomblo doang. Yang udah berpasangan nggak boleh ya? Sebaiknya setia sama pasangan. Iya. Jangan nyoba-nyoba menggoda yang jomblo. Jangan coba-coba main api. Iya. Kalau tergoda nggak salah ya? Kalau tergoda itu resiko ditanggung penumpang. Betul. Bedanya yang double sama yang single apa nih? Kalau yang double nggak single. Kalau double karetnya 2 bang. Kalau pedes dong. Ini, nah ini kan
belay device tipe tubular keluaran Bill. Nah, dia mengadopsi yang ATC pilotnya Black Diamond nih. Si Petzl juga punya nih. Betul, Verso. Dia ada ringnya. Iya, ada ringnya. Ada ringnya ini jadi fungsinya Gung buat hanging belay. Ya, biasanya pakai multi pitch. Ya, hanging belay itu ketika pemanjat take off. dua orang pemanjat melakukan kegiatan multi pitch di mana manjatnya pitch by pitch. Iya. Ketika leader naik, dia akan sampai di pitch pertama. Nah, kan orang kedua yang tadinya belay harus ikut naik kan? Ya. Si orang yang ada di pitch pertama itu akan melakukan hanging belay namanya. Belay sambil menggantung di pitch kan. Nah, fungsinya ini supaya memudahkan ini ada nanti dipraktekin juga lebih aman untuk melakukan belay dalam keadaan menggantung. Betul. Jadi bisa dikondisikan dengan si kontur tebing juga. Jadi nggak yang memudahkan si belay karena kan posisi ngegantung ya nggak nyaman lah, namanya digantungin nggak enak kan? Iya, di PHP ya. Nggak jelas ya? Nggak jelas. Nggak jelas. Nah, kita geser lagi nih ke sebelah sini nih. Nah, beda kasta nih. Beda kasta. Nggak boleh. Nggak boleh. Bukan nggak boleh sih. Kayaknya orang nggak mengkasta-kastakan. Karena kan kasta itu kaitannya sama pembagian tugas. Bukan, sama seberapa kaya dan miskin. Seberapa terhormat dan tidak. Ya, betul. Kita sebagai sudra kelas kerja. Saya kelas 1 ya saya. Paria itu yang paling gembel. Duafa panjat. Kaum duafa. Yoi, panjat nggak modal harus doang. Ya benar. Kalau road trip patungan paling belakangan. Betang. Trip ke luar negeri boro-boro. Yang penting manjat, Mas. Penting manjat. Betul. Experience. Daripada eksperimen. Nah, kategori kalau menurut informasi yang ada di internet kan dibagi 3 ternyata belay device itu categorize ini yang basic, yang figure of 8, yang tubular. Nah, yang ini apa namanya, Gung? Assisted braking belay device. Apa tuh, Gung, assisted braking belay? Assisted nanti sekretaris, Pak. Ya. Belay orangnya. Rock mini nggak? Assisted braking belay device. Oke, coba Gung, apa tuh penjelasannya? Kalau yang tadi baca dari website Ray, dia adalah maksudnya dia bisa self braking, bisa self locking. Oke. Gimana maksudnya itu, Pak? Oke, jadi gini. Gimana sih pakainya? Jadi kalau assisted braking system itu sebetulnya ada yang ada handle-nya, ada yang tanpa handle. Bim, mohon izin ya, gue menjelaskan. Kalau dikoreksi, kalau ada salah dikoreksi aja. Sebenarnya ini namanya alat belay itu pasti masuk ke dalam tube, maka itu ini namanya tubular. Cuman ini pengembangan juga dari ATC ini, iya. ATC, tapi dia mungkin sudah meriset bagaimana caranya supaya tali itu terjebak di satu sudut sehingga friksinya lebih friksinya lebih bagus tanpa direm atau ditahan talinya yang ke tanah. Secara manual itu secara manual. Jika pemanjat jatuh, dia otomatis akan ngerem. Gitu. Ini yang dua ini nih. Jadi ketika kebeban dia langsung otomatis betul. Jadi kena tension, ketarik udah langsung ngerem. Nggak. Kalau ini kan kalau kebebanin tangan kanan sebagai breakernya harus nahan. Kalau ini yang ini enggak. Yang ini juga enggak sih. Jadi tangan tidak harus di kanan terus ya? Ya kan kita mungkin lengah. Bukan lemah ya. Kalau lemah sama lengah bedanya apa? Bedanya itu. Apa? Saya suka dijebak pertanyaan-pertanyaan. Yang lemah itu bahasa Indonesia, lemas. Lemas. Kalau lengah lengas. Beda sedikit ya. Kan
kan emang ang. Tahu bang, teman kita kalau kerjanya kan ada yang bagian pemasaran, marketing. Iya. Kalau dia jalur nggak tembus-tembus, Penasaran kan? penasaran. Jadi dia bagian marketing. Benar. Kalau keramas bahasa Inggris apa keramas? Golden Monkey. Golden Monkey. Sinonimnya keramas. Apa tuh? Monyet bang. Mereka kayak selalu bersetong. Tapi ada kalimat yang dibalik-balik sama loh dari depan ke belakang. Keluarin bang. Jangan. Tempat dibalik ke tempat. Tebet. Kasur rusak. Tamat. Tamat dibalik apa? Tamat. Kasur rusak dibalik. Kasur rusak. Kok bisa ya? Kebalik, harusnya buyar bang yang busanya. Rusak Juga. Ada yang lebih canggih. Gue dapat 4 kata. Apa tuh? Ibu Ratna antar ubi. Ibu Ratna. Kalau dibalik? Ya. Kalau dibalik apa? Ibu Ratna antar ubi, coba dibalik. Ibu Ratna antar ubi. Iya. Ubi antar Ibu Ratna. Ya. Ibu Ubi Ratna antar. Ah, itu. Ternyata Ibu Ratna tukang Antar ubi. delivery. Jadi dibalik ya bolak-balik deh ya. Banyak orderan. Belum selesai pembahasannya ini. Ayo, bang, serius dong. Jadi Saya selalu serius. kenapa namanya assisted brake? Jadi dia itu secara otomatis ngerem ketika mendapat tension dari tali. Ya? Hah? Otomatis duluan. Ya, iklan lagi. Ya gue udah laku. Udah ya. Mantap, alhamdulillah. Ntar gue jakatin lah. Ini sekalian diposting. Bulan Ramadan. Nah, jadi yang tadi gue ulang, Ini giveaway semua tuh. ketika Waduh, asik. Bisa milih. gue nggak setuju. Bisa milih. Ketika dia dapat tension, kalau pemanjat falling atau hang dogging di satu titik, maka secara otomatis dia akan ketarik. Sudutnya itu akan membuat tali di dalam sistemnya itu terjepit. Yang ya kena karabiner akan terjepit. Jadi gini nih. Contoh. Enak di sini ya. Contohnya banyak. Nih kan ini ada gambarnya juga nih, ada gambar orang manjat dan ada gambar tangan. Kalau gambar orang manjat berarti arah pemanjat. Manjatnya ke bawah. Manjat ke atas. Manjat ke atas, masuk ke dalam. Keramas. Nggak usah ditanya lagi. Gini nih. Wow, sederhana ya. Jadi ketika ini ketarik, tuh, Jadi kan akan masuk ke dalam sudut yang lebih kecil. Jadi nggak jalan lagi tali. betul. Jadi lihat, ini kan yang harusnya dipegang oleh tangan kanan sebagai Pemanjat, breaker, bilayar. ya sebagai alat kerem, nggak perlu lagi karena udah begitu. kekunci Ini kan, di ya, terjepit ini di kan satu sekarang- sudut yang kecil ya. Betul, ini kan di fit ya, di slack. Tapi begitu jatuh, ini kan pasti ketarik ke atas. Betul. Nah, ABS nggak bang? ABS ABS ya? ini Tromol. wah, rem cakram keramik. Begitu juga dengan yang ini juga sama. Kalau mau dilus gimana bang? Oh, ini feedingnya. Mau feedingnya? Feedingnya mah, Begitu udah kejepit kan mau diulur lagi? ya. Ini caranya seperti ini. Kalau ini namanya smart, kalau ini ATC Pilot. ATC Pilot, yang ini smart. Smartphone. Jadi begitu ketarik, Hampir sama ya. hampir sama. Nah, buat ngefitnya, coba pegang dulu. Kalau ngefitnya saya biasa gini. Tuh. Oh, jadi tinggal tuasnya aja diangkat Makanya ya. itu fungsinya bentuknya kayak gini, Bim. Jempolnya Untuk ditarik. jempol supaya ngerubah sudut. Oh. Oke. Canggih ya? Canggih, kita cuma ngerubah Oh, sudut sedikit. Tepuk tangan lah buat yang sudah menciptakan. Kayaknya, Dan keren banget. ternyata nggak nyangka Bim Bim bukan yang menciptakan. Bukan juga yang bikin Bang, ya? Bukan. Bukan Yang desainer bikin punya pabrik. aja dong, Iya, punya. Jadi ini ada space buat jempol. Jadi buat merubah sudut sehingga kalau mau nge-slack atau Ngulur. ngulur tinggal dirubah. Coba taruh. Yang kenceng bang.
Tuh. Dia ini benar-benar memanjakan si Bilayer sebenarnya ya, tanpa ngerubah titik safety-nya. Betul. Bahkan lebih safety sebenarnya. Bahkan lebih safety. Ya amit-amit kita lengah, gong bim. Amit-amitnya cabang bayi nggak? Baby branch. Amit-amit bisa dibalik nggak, Pak? Cabang baby. Oh, cabang. Cabang baby. Baby branch. Apa bedanya ini? Ini plastik nih, emang kuat? Ya, ini juga ada plastiknya sih. Ada plastik ya? Ada Tapi plastik. cuma buat handle aja. Tapi kalau baru semua juga ada plastik ya? Kalau beli di Indomaret nggak Gua dikasih. nggak bisa berkomentar tuh. Beneran sih kalau misalkan kita beli baru ada plastiknya. Ada plastik ya? Ada plastiknya. Ada plastiknya. Tapi ini udah nggak baru kan? Enggak, Tapi masih ada plastiknya? karena ini nggak pernah lama. Oh, nggak pernah lama. Gue nggak pernah lama ngobrol sama lu berdua. Mau dikasih aja Bang ini. Jadi gini, Udah bosan ya? tar dulu. Gue ngobrol ngegas yang belum puasa ya. Kenapa ini ada plastiknya? Kalau ini karena ini tempat naruh jari. Si pembuat menganggap bagian yang paling sering kena jari seharusnya memang dilapisi dengan plastik supaya lebih nyaman kena kulit. Gripnya juga lebih aman juga. Iya, ketimbang langsung ke logam kan. Betul. Kalau ini juga seperti mirip, cuman ini lebih banyak bagian besinya. Oke. Kalau kenapa dia lebih banyak bagian besinya? Pernah gue baca review orang, ini lebih cocok digunakan untuk ice climbing. Oh, tahu. Kalau besi kena salju kan dingin. Kalau plastiknya lebih banyak kan jadi nggak terlalu dingin gitu. Cuman ini menurut gue ya, gue kan punya ini maksudnya mau dipakai buat belay, tapi kadang-kadang karena banyak plastiknya akhirnya jadi gue manja. Maksudnya manja? Kalau minta uang jajan dikasih. belajar nggak pernah, tapi minta dikadoin uang naik kelas menurun, manja lah. Minta hadiahnya Mahal-mahal mobil gitu kan. Manja banget. Dan dibeli lah. Kenapa manja? Kalau kebanyakan plastik, manjat itu kan, panjat tebing itu kan olahraga Yang langsung berbenturan kasar-kasar, banyak kena batu, besi ya kan. Orang alat jarang lah alat taruhnya itu kan prak. Nah ini kalau berbenturan dengan besi takutnya patah gitu, jadi akhirnya. Tapi memang dari segi ringan, terus penggunaan enak ya? Ya lebih ringan sih sebetulnya, lebih ringan. Ya apa, kita teknologi ya kita ikutin. Cuman akhirnya malah jadi gua sayang, gua eman gak gua pakai. Kalau plastik itu iya, lagi kalau ya? ditaruh di belay rack gitu, gear loop takut bentur-bentur yang lain. Nah, kita akan ngebahas yang paling terakhir nih. Apa sih Bang dua terakhir tuh? Jadi yang tadi brake assisted braking belay device. assisted braking itu kalimatnya nanti didefinisikan lah. Ini yang tanpa handle. Kalau ini dengan handle. Jadi ini keluaran Medrock namanya Lifeguard. Ini keluaran Petzl namanya Grigri. Dua alat ini, masih ada sih beberapa alat yang lain menggunakan handle. Di pameran dong Bang, harusnya kalau yang lain ada Bang. Tuh, Iya dong, harusnya. Nggak punya ya? nggak punya, Kismin. Nih ini ada handle-nya nih. Tuh ada handle-nya. Ini juga ada. Apa ini? Lebih praktis lagi dong berarti penggunaannya. Kalau ngomong praktis, sebetulnya lebih praktis ini, lebih ringan ini. Mungkin harganya juga lebih murah. Ini Paling murah. Ini paling murah. Ini Ini bisa jadi pala gesper. Oh iya benar juga tuh. Biar kelihatan pemanjat banget. Yo, padahal sama pala gesper gue boleh nemu di Tanah Abang. Ternyata merek alat panjang. Ini lo modif Bang? Iya, modif. Bisa dibikin Besi. tukang bubut. Besi gua bubut, gua bolongin. Tukang bubut Ramayana ya? Betul, bubut ayam. Tiap pagi. Nah, ketika pemanjat sudah sampai atas, kan biasanya pemanjat minta di take, minta di pull. Baru itu di kolor belum kering. Iya. Apa? Kolor belum kering. Apa? Itu saya nggak ngerti bahasa Inggrisnya, pokoknya taunya ada ring-ringnya gitu. Jadi gua ketika pemanjat udah sampai atas, dia kan nggak diturunin. Lower me.
climbing callsnya kan lower me, turunin saya. Yang bilayer akan bilang lowering. Oke. Nah, karena kan dulu pernah jatuh masih kecil. Jadi yang di sependengarannya dia kolor belum kering gitu. Iya kan? Oh, ya karena kan pemanjat sama si bilayer kan jaraknya jauh kan. Iya dengarnya. Hah? Kolor belum kering. Oh, udah dijemur kok. Ada ring-ringnya. Nah, mau berangkat aja, mau mulai aja manjat climbing course-nya kambing blow on. Kambing blow on. Bim, gue udah ngomongnya udah pelan-pelan. Terus di dekat kuping climbing on. Oh, iya kan. Pas lagi nih kambing blow on lagi kambing blow on. Climb on kan, climbing on ini hampir sama kan. Kambing blow on sama lowering kalau belum kering. Ketika pemanjat bilang bilayer bilang lowering, dia kan menurunkan pemanjat. Ya kan? Fungsinya handle ini di situ. Jadi kalau ini handle-nya diturunin, maka dia akan merubah sudut di mekanismenya sehingga talinya itu tidak terjebak di sudut dan kalau dibebanin akan apa istilahnya? Kalau di kali extension dia akan turun kan Pak? Betul. Gitu. Ini fungsinya kan dalam keadaan default begini dia menjebak tali, kunci, ya kan? Begitu diturunin dia akan diturunin juga akan menurunkan merilis tali tensionnya sehingga si climber turun ke bawah. Jadi akhirnya climber tidak terjebak masa lalu nih. Tidak terjebak nostal kemacetan. Sebenarnya ini juga main sudut ya dalamnya. Main sudut di dalam. Ketika kebeban dia akan ini ya. Akan berubah sudut ya. Akan berubah sudut. Coba kita cek. Secara mekanisme lebih rumit ya sih Om? Sebenarnya lebih praktis ya karena dia lebih kayak otomatis lah sebenarnya ya. Cuman kalau orang-orang yang nggak punya akan lebih giri, pengen punya, tapi mahal. Manjat ini nih pamer-pamer alat. Iya, dan minjem. Tuh, bedanya dengan yang ini Gung. Kalau yang non handle itu karabiner, ya kalau di sini karabiner tugasnya menjebak tali di sudut, sedangkan kalau di giri karabinernya malah nggak ada urusan. Dia hanya untuk pengaman si iya, connect ke alat ke bilayernya aja. Itu connect. Tuh, bahaya di sini. Ya kan? Jadi kalau dia tension ke atas kunci. Untuk menurunkannya ya ini dengan handle ini. Coba sebenarnya. Nah, tuh. Lagi kurang. Oh, udah habis. Ini geri-geri KW. KW. Mereknya bukan Pencil kan itu Bang? Bukan. PECEL. Pecel. Ayam. Pecel ayam. Jadi emang teman-teman pemanjat banyak yang iri sama geri-geri baru. Biasanya yang iri tuh yang punya geri-geri lama, terus yang baru dibilang KW. Padahal mah emang nggak mau upgrade aja. Gak punya duit. Jadi itu sedikit penjelasan mengenai alat device. Delay device ya Bang ya? Delay device gitu. Kita sebagai pemanjat kan yang paling utama adalah safety. Betul. Keselamatan. Karena ada di satu organisasi bilang safety itu seperti ibadah. Seperti ibadah. Sifatnya wajib, nggak boleh ditawar, nggak boleh kompromise, apalagi tidak dilakukan gitu. Jadi untuk memanjat yang baik, alatnya juga harus baik dan lengkap, betul. Kalau bisa update secara knowledge, secara skill juga supaya kita panjat aman. Ketika si bilayer gue nggak punya duit, gue mau beli figur, masih ya aman nggak sih, masih rekomend nggak sih walaupun yang lain udah pada keluar gini? Sebenarnya sih itu tanggung jawab masing-masing. Selama menggunakan alat belay yang telah ada dan dikeluarkan pabrik gitu ya? Betul, kan alat itu kalau menurut gua ada 3 syaratnya. Dia harus ada kekuatannya, KN-nya, harus ada sertifikatnya, UIAA, CE, EN, halal. Ya, haram. POM, halal dan haram. Iya. Bakmi siantar.
mengandung B2. Dan yang ketiga harus ada mereknya. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka alat ada itu syarat keempat. Apa? Harus punya duit untuk beli. Bisa nyicil ya. Atau pinjam dulu aja. Boleh nih pinjam ya. Gue cabang kuningan. Nah, selama dia melakukan prosedur atau menggunakan fungsinya dengan benar, aman-aman aja. Memang kalau masih pakai figure of 8, resikonya ada, Bim. Tali gampang kusut karena kan dia melintir ya. Melintir. Jadi dia kan melengkung. tuh, jadi kan dia cara masangnya begini nih kalau delay. Tuh ya kan. Oh, betul. Ketika ini tahan. Ketika ini manjat misalkan panjang-panjang jalurnya kan pada saat di lowering dia akan terpelintir. Iya. Jadi ini kelemahannya, bukan kelemahan ya. Ya. Kekurangan mungkin kekurangan. Ah? Apa sih istilahnya drawback ya? Pros and cons. Pros and cons. Iya, jadi tali akan gampang twisted, twisted, melilit, melintir gitu. Sedangkan di fungsi lain hilang nih. Iya, hilang. Itulah teknologi namanya seperti itu. Pengembangan lah ya. Pengembangan. Kalau memang teman-teman punyanya figure of 8 ya nggak apa-apa. Selama melakukan manajemen talinya baik dengan baik dan juga safety-nya juga nggak ditawar-tawar. Iya, diperhatikan. Tapi ada tips nggak, Bang, buat supaya talinya nggak melintir kalau pakai figure? Gue belum tahu, Belum tahu. Gue belum tahu karena udah pasti melintir. Dia kan dia banyak tekukannya sehingga pada saat menurunkan, menaikkan, beres manjat nih, tali jadi pas digulung jadi harus diputar balik. Iya, betul. Kayak kabel telepon zaman dulu ya. Nah, iya benar. Halo, bisa bicara dengan jelas? Di sana ala soalnya. Halo, bisa bicara dengan jelas? Uci. Uci. Ini apa sih? C Charlie. Oke, jadi demikian pembahasan episode manjat kali ini, dibahas alat Belay device. Terima kasih buat Bang Bimim dan Bang Agung yang sudah menemani untuk membahas alat-alat Belay ini. Jika ada pertanyaan, belum diambil, door press. Kan belum diambil kan. Jika ada pertanyaan mengenai cara menggunakan ini, nih ada di akhir acara nih atau lihat cara penggunanya di YouTube atau di Wikipedia, ya itu lengkap lah informasinya. Oke. Tapi ingat apa, Bang? Semua risikonya ditanggung penumpang. Ya. Bukan supir ya? Bukan. Gue pernah baca di kitab-kitab alat, kitab alat. Kalau kita beli alat kan dia ada teksnya. Ada manual booknya itu tulisannya gini, bagus deh. Climbing is dangerous activity. Do it with it is your responsible for your action and decision. Jadi kita manjat, kalau terjadi sesuatu maka udah tanggung jawab masing-masing, bukan tanggung jawab si pembuat alatnya. Tanggung jawab pembaca ya, Bang? Tanggung jawab pengguna. Kalau bisa baca berarti bisa menggunakan. Betul. Jadi kalau membeli sesuatu yang baru yang masih ada bukunya, dibiasakan dibaca caranya. Gue juga baru tahu ternyata tali boleh dicuci menggunakan mesin cuci. Gue juga baru tahu. Oh, boleh. Kalau punya mesin cucinya. Dan kalau punya talinya. Kalau mesin cuci juga muat juga ya. Kalau nggak muat. Nanti abis manjat bawa laundry kilauan. Abis itu udah tinggal gue sepotong-sepotong. Sama abangnya dipotong-potongin. Iya. Abis dicuci disetrika. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Ngonjat di episode bahas alat. Sampai jumpa lagi di Ngonjat. Apa Ngonjat? Ngobrol Pemanjat. Kami dari Ngonjat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan.